Kemudian Freeport ya kayak hotel gitu ya. Kemudian misalnya tambang minyak, tambang batu bara dan lain sebagainya, semua milik negara. Kalau sekarang kan dia pakai swasta, dan swasta jaminan tadi yang wilayah tadi dijaminkan ke bank atau dijaminkan ke lembaga keuangan, mereka uangnya dapat di mereka kan, kita dapat dari pajak. Jadi kalau ke depan, kalau benar-benar ingin menerapkan SWF, Sovereign Wealth Fund, sebagai strategi untuk membangun ekonomi, itu bisa membuat Indonesia berdaulat. Tapi sahabat semua, ada kelompok orang yang tidak ingin SWF itu dipakai. Indonesia bisa menjadi negara berdaulat gitu ya. Kemudian lagi, kita mempromosikan TINA. TINA adalah there is no alternative. Anda bayangin, there is no alternative itu adalah sebuah gerakan ekonomi. Pada saat kita lakukan, orang nggak punya alternatif lain kecuali melakukan itu. Contoh ya, kita tahu ada 5.600 triliun uang di bank saat ini. Jadi Anda yang taruh 1 miliar di bank, ada yang 1 triliun di bank, Anda dapat deposito bunganya misalnya 50 miliar setahun. 1 miliar itu uang 1 triliun tadi Anda dapat 50 miliar. Anda bayangin, kalau seandainya TINA diterapkan, there is no alternative, di mana bunga deposito adalah 0 gitu ya, apa yang terjadi? Anda yang biasanya punya 1 miliar setahun, 50 miliar setahun, karena uang Anda banyak sekali, saya nggak tahu dapatnya dari mana, mendadak Anda nggak dapat income. Apa yang Anda lakukan? There is no alternative. Nah, karena itu nggak ada alternatif lain, uang itu keluar, setengahnya mungkin keluar, dan langsung menjadi sektor-sektor real, langsung menjadi bantu UKM, bantu tanah, langsung dia berusaha, dan itu ekonomi muter dalam seketika. Jadi sahabat semua, itu adalah TINA. Dan ada satu hal lagi yang membuat saya sejak tahun 99 begitu IMF berdaulat, sekali lagi ya, saya ini bukan melawan IMF, saya hanya men-challenge IMF supaya kita bisa menjadi negara berdaulat. Salah satunya adalah sistem perbankan ini saat ini adalah aset based loan. Aduh, maaf ya saya sahabat semua kalau saya ngomong kecepatan saking semangatnya gitu ya. Kalau ketemu Anda semua tuh saya tuh rasanya alive gitu, karena hidup saya adalah untuk Anda semua gitu ya. Nah, ada namanya aset based loan. Aset based loan ini begini. Kalau Anda pinjam bank atau pinjam apapun, entah bank syariah, entah bank apapun, maka bank akan bertanya, ada jaminan nggak gitu ya. Itu namanya asset based loan. Tapi dulu sebelum tahun 99, kita boleh namanya project based loan. Misalnya Anda adalah tukang las, saya lagi buat pekerjaan di rumah saya untuk ngelas pagar, nilainya 100 juta, itu contoh aja gitu ya. Kemudian dengan kontrak saya ini Anda datang ke lembaga keuangan nggak minta aset, tetapi lihat, oh si bosman ini ada duit nggak? Oh ada tuh, dia sedikit tuh, kalau 100 juta aja berarti ini bagus gitu ya. Apa yang dilakukan? Dia membiayai berdasarkan kontrak, jadi namanya project based loan, nggak minta aset dia. Nah saat ini kalau Anda punya 3 geprek, misalnya ayam geprek, Anda mau buat tabang keempat, sementara 3 lokasinya Anda tempatnya sewa, tempat keempat juga sewa, aset Anda nggak ada. Tetapi kalau project based loan, revenue Anda, profit Anda itu bisa dibiayai. Nah, saya pengen perbankan itu mengubah lagi bahwa project based loan boleh gitu ya, jangan sampai hanya aset based loan. Nah, Anda tahu bahwa kita membangun santara.co.id. Santara itu adalah kecil, tapi seberapa cepatnya kita membangun ekonomi Indonesia dengan Santara saja. Santara adalah project based, bukan loan, karena Santara tidak loan. Project based bagi hasil. Jadi saya pikir ada yang seleranya bagi hasil. Nah, ada yang seleranya mungkin loan, itu selera Anda semua. Loan syariah, Anda aturlah itu semua. Tetapi kalau bisa project based loan, ekonominya maju. Jadi sekali lagi, begitu TINA diterapkan, there is no alternatif, dan boleh project based loan, ekonomi Indonesia akan tumbuh dengan cepat. Dan terakhir yang saya promosikan adalah, saya tahu orang nggak pengen lagi, sekali lagi, banyak orang nggak pengen ada kekuatan Indonesia yang ketiga, yang keempat yang kita usulkan ini, yang Bosman usulkan, yang sahabat semua mungkin akan belajar, adalah tentang tiara. Tiara adalah there is other reasonable alternative. Jadi kalau TINA nggak dikerjakan, tiara aja. Tiara adalah de-dolarisasi. Kita nggak perlu dolar, de-dolarisasi. Jadi seperti dinaran sahabat semua, dinaran.id, ini adalah de-dolarisasi. Rupiah Anda punya kolateral emas, dan di mana rupiah kolateral emas itu Anda bisa menabung. Tapi Anda kalau mau transaksi, Anda tinggal pindahin, mau pindah ke Dana, mau pindah ke OVO, mau pindah ke rekening Anda di bank lain, tapi ada fee-nya tentunya, atau pindah ke Dinaran Card, ada debit card, itu pindah, Anda transaksikan karena debit card pakai GPN, Anda bisa transaksikan dimanapun di seluruh Indonesia. Dan ini adalah solusi-solusi kecil daripada Bosman ini sebagai provokator doang, ngomong doang, nggak ada konsep.
Saya nggak mau dibilang kayak gitu. Saya pengen generasi muda itu mencontoh walk the talk. Jadi saya lupakan maksud saya akan membangun supaya teman-teman melihat dengan mata kepala. Yuk kita bangun, kita ada Santara, kita ada Dinaran. Dinaran adalah bentuk tiara didolarisasi. Jadi sekali lagi teman-teman, Dinaran adalah personal SWF. Jadi kalau ini hanya sebagai contoh, suatu hari begitu mereka ngerti, mungkin banyak pejabat negara yang menyatakan apa sih sovereign wealth fund itu, dia belajar lu nggak terlalu sempat karena pekerjaannya terlalu sibuk gitu ya. Jadi oke, Dinaran itu personal sovereign wealth fund. Jadi begitu Anda taruh, Anda punya underlying, uang Anda punya underlying gitu ya. Nah, suatu hari begitu mereka mengerti, oh itu yang maksudnya personal personal sovereign wealth fund, sehingga negara juga bisa dong punya sovereign wealth fund untuk printing money, apapun itu akhirnya melek juga gitu ya. Sekali lagi sahabat semua, ini adalah contoh-contoh yang akan kita kerjakan ke depan. Kita tahu banyak yang nggak suka. Jadi orang yang menyerang kita ini, menyerang saya, menyerang Anda semua, itu kebanyakan mereka tidak ingin Indonesia berdaulat. Percayalah, behind cara mereka berpikir, mereka adalah putra bangsa yang nggak ngerti apa yang mereka kerjakan. Mereka meritik aja bisanya tanpa solusi. Jadi yang mereka takut kita melawan UNCLOS. Mereka takut kita menerapkan MMT. Mereka takut kita menjalankan TINA sehingga Indonesia menjadi berdaulat, sehingga Indonesia lebih besar dari Cina, Indonesia lebih besar dari Amerika. Mana mau. Di belakang mereka itu adalah provokator-provokator yang pro negara tadi, yang mereka sendiri tidak tahu menjadi pion-pion dari prinsip-prinsip bernegara asing tadi. Jadi ke depan apa yang dilakukan? Kita harus menyatakan bahwa kita harus punya sistem baru. Sistem baru. Kenapa? Karena old system doesn't work. Gitu ya, ini yang harus diingatkan. Old system doesn't work. Nah, kita akan mulai dengan old system doesn't work. Suatu hari, ini dongeng ya, ngapunten ya, kita dongeng sedikit. Suatu hari tahun 2017 awal, saya bertemu sama sahabat saya. Beliau adalah salah satu Wadipres, Dewan Penasihat Presiden waktu itu. Kita diskusi santai. Jadi saya tanya, Bu, gitu ya, saya sebut aja nama ya. Bu, waktu 2016 tuh kalau nggak salah AP ya, Anggaran Pendapatan Belanja Negara, APBN gitu ya, Anggaran Pendapatan Belanja Negara. APBN itu pendapatannya turun, belanja negaranya naik, jadi ada gap sekitar 300 triliun, bener nggak? Oh iya bener mas. Terus bagaimana cara nutupnya? Ya kami pinjaman gitu. Oke. Terus 2017 ini, waktu itu 2017 kayaknya naik, Bu, pendapatannya makin turun dan belanja negaranya naik gitu. Terus apa solusinya gitu? Wah ini mas, nggak tahu nih mas. Saya bilang, waduh, ada saran. Nah ini dia, Sontoloyo diminta saran coba ya. Saya pikir, ya ngapunten Bu, ini cuman saran ya Bu. Saya bilang gitu. Saya ini kan punya tanah Bu, gitu ya, nggak besar, sekian hektar gitu di Pasuruan, tapi kebetulan tanah ini di sekitarnya ada gas dari HCML, dari Husky Sinop Bu. Terus gimana? Saya tuh kepikiran Bu, gimana kalau kita buat smelter, karena udah ada tanah, ada gas, gimana kalau kita buat smelter? Smelter apa mas? Smelter Freeport Bu, Copper Smelter. Kan sekarang Freeport kirim ke Okinawa, kirim ke Sumitomo. Iya Bu. Jadi gini Bu, saya bilang, tolong terbitin yang namanya DMO. DMO adalah singkatan dari Domestic Market Obligation. Oke, DMO ya. Jadi kalau kamu dapat DMO gini, saya bilang, kalau saya dapat DMO, maka Domestic Market Obligation itu terjemahannya adalah gini, Freeport tidak boleh mengekspor koper konsentratnya sampai kebutuhan domestik terpenuhi gitu ya. Itu peraturan WTO, jadi domestic market obligation. Jadi begitu kita membangun koper smelter tadi, kemudian pegang DMO, maka Freeport harus mengisi dulu ini, baru dia ekspor. Nah, saya ini kan termasuk orang yang nggak setuju diekspornya bahan mentah koper doang, padahal di dalam koper konsentrat tadi itu kan ada gold, ada platinum, ada uranium dan lain sebagainya gitu ya. Ini. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh DMO ini? Jadi dengan adanya DMO Bu, saya bilang gitu ya, dengan adanya domestic market obligation, saya bisa nyari pinjaman. Modalnya berapa? 2 billion dolar. Mas punya 2 billion? Punya Bu. Wah, ini kan agak gila. Punya 2 billion gimana caranya gitu? Gini Bu, dengan DMO
Saya minta 1 juta koper konsentratnya Freeport tidak dikirim tapi masuk ke pabrik kita. Kita akan bangun dengan sekitar 30 triliun. Investasinya sekitar 2,2 billion US dollar waktu itu. Duitmu dari mana? Gini Bu, nanti kan kita akan menghasilkan 100 ton emas per tahun. Dikalikan 20 tahun kan 2 ton. Nah Bank Indonesia ambil yang 2 ton tadi sebagai jaminannya. Lalu Bank Indonesia terbitin bond Bu. Bond. Jadi Bank Indonesia nggak usah keluarin duit, terbitin aja bond selama 20 tahun ke depan nilainya 6 billion dolar. Nah, dengan bond 6 billion dolar itu, Bu, saya ke pasar internasional saya bisa cari duit untuk membangun 2,2 billion. Jadi saya moderat, modal dengkul urat, Bu, gitu. Oh, ibunya ngakak gitu ya. Oke, saya paham. Nah, dengan demikian kita 2 ton emas tadi, kita bisa printing money, Bu. Ibu bisa nyetak seperti sekarang deh 5 kali lebih banyak dari printing money dan kita nggak berhutang gitu ceritanya. Oh, aku paham katanya, aku paham gitu ya. Jadi itu adalah prinsip saya berkontribusi. Tapi terus ada proposal. Ada Bu, saya udah siapin 1 lembar. Oke, nanti saya diskusikan hal ini gitu ya. Nah, sahabat, singkat semua, saya pamit dan nggak lama kemudian, sebulan 2 bulan lewat, saya tanya, Bu, gimana usulannya? Nggak bisa karena keluar PP nomor 1 tahun 2017 tentang IUPK. Ya udah, saya paham. Saya bilang lanjut deh, saya bilang itu nggak apa-apa karena itu pilihan bernegara. Jadi sekali lagi sistemnya berbeda. Jadi saya cuman mengingatkan bahwa kita pernah mengusulkan bahwa menggunakan kekuatan Freeport. Jadi jangan diambil Freeportnya, tapi diambil kemanfaatan produknya, yaitu gold. Dengan gold inilah kita printing money, itu prinsip saya. Tapi sekarang lebih memilih mengambil Freeportnya, pakai pinjaman hutang, dan kemarin utangnya saya nggak tahu gimana bayarnya, karena Freeport juga produksinya nggak terlalu bagus, utang investasi kita nggak balik-balik. Saya nggak ngerti. Sekali lagi, kalau saya punya muscle knowledge berbeda, ilmu pengetahuan saya berbeda, cara strategi berbisnis saya berbeda, lebih baik saya membangun membangun copper smelter di Indonesia, di mana hasilnya sekitar 500.000 limbah dari itu diambil petrokimia Gresik dan itu bisa menerbitkan urea. Jadi produk ini sebenarnya sangat integrated, tapi sekali lagi saya udah lewat. Saya cuma menceritakan bahwa sahabat semua, ini hanya membuktikan bahwa old system doesn't work, alias sistem lama itu nggak bekerja. Kita mau challenge. Apakah jarak orang kaya sama orang miskin sekarang mendekat dengan old system? Enggak kan? Apakah saat ini orang semuanya sehat dengan sistem yang ada? Enggak kan? Apakah sekarang ini orang lebih baik kehidupannya dengan old system? Enggak. Jadi kalau old system doesn't work, kenapa kita masih mempertahankan? Itu challenge-nya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Jadi menurut saya ini adalah tema garis besar kita bertemu adalah cara cerdas bernegara. Cara cerdas bernegara adalah ubah sistemnya. Tapi kita harus konstitusional ya, bukan ngelawan terus menggunakan perusahaan. Enggak. Itu bukan anak milenial. Anak milenial itu santuy, seru gitu ya. Dan kita juga caranya dengan mempromosikan prinsip-prinsip kita bahwa kita akan menjalankan TINA, kita akan menjalankan printing money, kita akan menggunakan potensi geopolitik dan geostrategi negara kita, dan ini adalah kekuatan anak bangsa. Sekali lagi, bukan bergantung pada asing. Saya adalah orang yang tidak setuju dengan printing money. Pinjam uang. Capek minjem uang itu. Anda tahu ya. Bayangin, misalnya saya punya usaha gitu ya. Modalnya itu kan pasti pinjam, dan ternyata kerjanya adalah untuk bank. Capek kerja kayak gitu. Jadi seharusnya kan bagi hasil gitu ya. Baik sahabat semua. Jadi kita ke depan adalah mempromosikan aset based loan. Saya ini hari ini nggak fit banget, ngomongnya salah semua. Kita akan mempromosikan project based loan, bukan aset based loan. Kita akan menjalankan tiara, there is ada reasonable alternatif atau dedolarisasi. Kita nggak mau bergantung pada dolar. Salah satunya adalah tool yang kita bangun. Jadi sahabat semua, saya merasa pertemuan kita tidak usah panjang-panjang. Yang penting poinnya kita dapat. Jadi ke depan saya akan banyak mengajarkan tentang yang lebih detail lagi, cara cerdas bernegara,
hari ini kita hanya membicarakan karena santai, karena kita akan mulai bentar lagi PSBB akan dibuka. Saya pikir kita akan mulai bisnis as usual. New normal Anda akan praktekkan dan Anda udah tahu itu apa new normal gitu ya. Kalau nggak tahu Anda lihat aja si Sunda Empire, itu udah dari dulu menceritakan tentang new normal gitu ya. Joke sedikit boleh di ujungnya, jangan serius-serius amat gitu ya. Jangan kayak para buzzer serius gitu yang ngeliatin Bosman mau jadi presiden gitu. Lupain, Bosman nggak mau jadi presiden. Tapi followernya Bosman atau orang yang mendengarkan Bosman pasti bisa jadi presiden gitu ya. Sahabat semua, saya ucapkan di akhir kata ini adalah mohon maaf lahir batin sekali lagi. Waktu kita hanya sebentar saja, 30 menitan cukup. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan saripati pelajaran hari ini, di mana hari ini saya ulangin lagi, kita harus berani melakukan regulasi baru tentang orang yang lewat selat dan perairan di Indonesia. Harus kita ambil pajak atau ambil asuransi. Kedua, kita akan menjalankan printing money dan lain sebagainya. Sahabat, saya nggak lama-lama, saya sekali lagi hanya akan fokus di pelajaran hari ini adalah all system doesn't work. Saya akan men-challenge Anda semua untuk sistem-sistem baru tersebut. Saya akan memberikan alamat email saya untuk Anda mengirimkan proyek-proyek Anda yang akan saya endorse, yang akan saya dalam tanda petik masuk ke dalamnya. Saya sangat minat membangun Anda semua, bisnis bersama Anda semua, dan usahakan bisnis itu mempunyai new model yang baru. Saya akan pasang alamat email saya di wall di IG. Akhirul kalam, terima kasih buat Anda semua, sukses buat Anda semua, sehat buat Anda semua, semangat buat Anda semua, cintai